tips singkat yang teman-teman kok bisa juga lakuin gitu. Suara yang jelas. Ini tuh konteksnya ke voice over, penting banget karena kita boleh tes sendiri, kita setel YouTube dengan kualitas video yang paling rendah yaitu 144p ya. Tapi visualnya bagus. Bahkan visualnya kayak di bioskop. Itu akan lebih enjoyable, akan lebih bisa dinikmati ketimbang suaranya kresek-kresek tapi gambarnya di TV gede gitu. Itu bisa dicobain. Karena suara yang bagus itu lebih penting. Tapi kalau dua-duanya bagus, itu lebih bagus. Nah, buat toolsnya bisa macam-macam. Bisa pakai earphone, bawaan HP nih. Ada mic-nya. Bisa juga deketin HP-nya kalau yang nggak punya mic-nya. Bisa juga beli tools yang lebih proper kalau misalkan emang ada modalnya. Jadi semuanya bisa dipakai gitu. Jadi nggak usah terlalu berangan-angan sampai kayak di studio recording gitu. Nah ini penting banget buat apa ya namanya tuh kasih artikulasi yang jelas. Karena kan saya pribadi tuh orangnya cadel. Kalau saya dibilang R panjang tuh nggak bisa. Tapi ketika harus voice over, penting banget untuk mengusahakan setiap artikulasi itu keluar dengan jelas. Biasanya tuh kalau tim kok bisa mau voice over, kita senam dulu. O gitu. Karena kayak layaknya di paduan suara, yang namanya voice over itu tuh, yang namanya suara itu tuh keluar juga dibantu dengan gestur mulut. Kan kalau paduan suara tuh harus 3 jari masuk gitu. Jadi penting banget buat sampai artikulasi jelas, juga mainin volumenya. Jadi nggak semua harus volumenya kenceng-kenceng, tapi juga ada yang pelan. Dan yang terakhir tempo ini tuh berguna banget untuk menegaskan sesuatu. Kayak misalnya sebuah rumah yang sangat mengerikan. Nah, di situ kan saya berusaha turunin tempo, kecilin volume, biar orang tuh lebih konsen. Apa sih ini yang sebenarnya lagi terjadi? Gitu, ya. Nah, sebelum ke format, nanti artikulasi juga ada satu lagi, gimana biar suara kita tuh lebih friendly. Ada nada yang ke atas, ada nada yang datar, dan yang ke bawah. Kalau yang ke atas tuh biasanya lebih friendly, misalkan apa ya? Kenapa sih kalau misalkan kita makan, kita akan lapar lagi? Kenapa sih kalau kita makan kita akan lapar lagi? Nah, akan lapar lagi. Nah, itu kan ke atas tuh. Beda sama yang ke bawah. Kenapa sih kalau kita makan kita akan lapar lagi? Nah, yang pertama itu tuh lebih friendly. Kenapa sih kalau kita makan kita akan lapar lagi? Yang kedua, yang lebih tegas. Kenapa sih kalau kita makan kita akan lapar lagi? Nah, ini tuh bisa dipakai teknik-teknik ini untuk bikin irama atau bikin apa ya namanya tuh kayak grafik di penyampaian kita biar nggak bosen. Itu. Terakhir, format.